Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Pak Faizin dan teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Batang, yang terhormat sahabat-sahabat staf Bawaslu Kabupaten Batang yang pada hari ini masih diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, sehingga saya rasa semuanya masih dalam keadaan berpuasa. Meskipun hujan tetap menggerus batin kita dan isi perut kita, sehingga puasa di musim penghujan akan lebih terasa lapar, tapi kalau puasa di musim kemarau pasti akan terasa lebih haus. Pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana memupuk motivasi intrinsik SDM pengawas pemilu di masa non-tahapan. Masa non-tahapan sering dipersepsi sebagai masa sunyi. Tidak ada hiruk-pikuk kampanye, tidak ada sengketa, tidak ada dinamika lapangan yang intens. Namun justru disinilah, di masa inilah pondasi kualitas pengawasan dibangun. Apalagi di bulan puasa. SDM pengawas pemilu bukan hanya bekerja saat tahapan berjalan, tetapi menjaga integritas demokrasi sepanjang waktu. Maka pertanyaan yang muncul, apa yang menggerakkan kita? Ketika tekanan eksternal tidak ada lagi, tidak sekuat ketika ada tahapan-tahapan pemilu. Jawabannya adalah motivasi intrinsik. Karena selain motivasi dari luar, baik itu tekanan-tekanan dari luar, ketika tekanan-tekanan itu tidak ada, maka yang salah satu yang menggerakkan kerja kita adalah motivasi dari dalam. Sahabat-sahabat staf Bawaslu Kabupaten yang terhormat, motivasi intrinsik adalah dorongan yang lahir dari dalam diri, bukan karena insentif atau gaji atau honor dan sebagainya, bukan karena pengawasan atasan, pengawasan dari pimpinan dan sebagainya, bukan karena honorarium kegiatan, melainkan karena 4 hal. Yang pertama, rasa tanggung jawab moral. Bagaimana tanggung jawab moral kita terhadap kewajiban kita, terhadap bangsa kita, yang tiap bulan kita masih ditransfer dari gaji mereka. Yang kedua, kebanggaan terhadap institusi. Ketika kita bekerja di sebuah institusi dan kita tidak mempunyai suatu kebanggaan terhadap institusi itu, maka kita tidak akan merasa memiliki dan kita bekerja ogah-ogahan. Terus bagaimana caranya? Kita harus menanamkan bagaimana caranya kita menanam bahwa disinilah tempat kita mencari nafkah. Disinilah tempat kita berbaur dengan kawan-kawan kita yang waktunya lebih lama dibandingkan waktu bersama keluarga. Di kantor ini, di institusi ini, panjenengan dalam satu hari dari jam 8 sampai jam 4. Saya yakin waktu panjenengan berinteraksi dengan keluarga, waktu panjenengan berinteraksi dengan tetangga, lebih banyak panjenengan ada di kantor ini. Ketika panjenengan tidak punya kebanggaan terhadap institusi, panjenengan tidak akan melakukan hal-hal yang spektakuler. Ogah-ogahan kerjanya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah komitmen menjaga demokrasi. Bawaslu Kabupaten Batang, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu RI diciptakan untuk menjaga demokrasi.
Kita masuk di sini baik itu pimpinan, baik itu komisi staf dan sebagainya. Kita di sini bekerja atas dasar komitmen bagaimana cara kita menjaga demokrasi. Kita berkomitmen bagaimana menjaga demokrasi sepanjang masa, tidak hanya di tahapan saja. Caranya bagaimana? Di setiap saat, di setiap waktu dengan orang, marilah kita sebarkan virus-virus atau virus-virus baik tentang bagaimana demokrasi yang baik. Bagaimana tentang demokrasi yang bagus. Bagaimana tentang menjaga demokrasi. Dengan kondisi yang sekarang yang tingkat kepercayaan publik semakin menurun terhadap hasil dari demokrasi. Ketidakpercayaan publik yang menurun karena proses demokrasinya yang dianggap belum demokrasi. Ini adalah komitmen kita untuk menjaga demokrasi. Terus selanjutnya, kepuasan pribadi atas pekerjaan yang bermakna. Ini hal yang penting. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan satu pekerjaan dan pekerjaan itu berhasil, maka hal yang paling kita rasakan paling tidak bisa dinilai dengan uang adalah kepuasan. Saya yakin ketika sampean punya ide, gagasan dalam pekerjaan dijalankan berhasil, maka akan merasakan sebuah kepuasan. Pasti akan puas ketika itu berhasil. Tapi ketika kita tidak merasakan apa-apa, hanya bekerja sekedar menjalankan kewajiban saja, tidak dimaknai, tidak dihayati, tidak dicerna, makanya hasilnya hanya emosional. Waktu terasa lama, nunggu sebulan kok suwe orang gajian dan sebagainya. Tapi ketika kita nikmati proses itu, kita nikmati hasil dengan kebanggaan dan sebagainya, maka itu akan menumbuhkan semangat pada diri kita semuanya. Dalam konteks pengawas pemilu, motivasi intrinsik berarti tetap bekerja profesional meskipun tidak sedang dalam kondisi sorotan publik. Hari ini kita tidak dalam kondisi sorotan publik. Hari ini. Orang tidak menganggap, bahkan cenderung orang menganggapnya Bawaslu kerja apa? Wong ora ono pemilu. Ya kan kita di posisi yang itu. Meskipun kita harus bekerja lebih dan lebih. Kita justru ketika tidak ada tahapan, kita harus dituntut kreatif. Bagaimana kita mengeluarkan ide-ide yang luar biasa. Yang kemarin misalnya dari komisioner, dari staf dan sebagainya, bagaimana memadukannya, ide-ide itu, bagaimana menjalankan dengan kreativitas yang lain, agar kita tetap berkomitmen menjaga demokrasi, agar kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap gaji yang telah kita terima, agar kita mempunyai kebanggaan terhadap institusi, agar kita mempunyai kepuasan pribadi atas pekerjaan yang bermakna ini. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Meskipun saya yakin panjenengan semua sudah mengalami deber-deber kemarin, seperti apa dan sebagainya. Dan bahkan saya yakin juga panjenengan sudah pinter semua tentang babagan ini. Beberapa tantangan yang sering muncul masa non-tahapan. Yang pertama, menurunnya intensitas kegiatan. Yang tadinya intensitas kegiatannya full, apalagi menjelang hari H dan sebagainya, ada yang sampai malam dan sebagainya. Kadang-kadang hari libur tetap ada pengawasan kampanye dan sebagainya, tapi hari ini ditambah lagi ada WFA, kita hanya bekerja beberapa hari, selain itu harus kerja di rumah dan sebagainya. Ini intensitas kegiatannya menurun. Tapi kita punya program yang luar biasa.
Di Bawaslu Kabupaten Batang ada sekian banyak program yang ketika kita jalankan semua dengan penuh tanggung jawab, maka akan selalu mengisi hari-hari kita di sini. Dan lama-kelamaan masyarakat akan tahu bahwa Bawaslu Kabupaten Batang di masa non-tahapan masih ada kegiatan yang bermanfaat. Meskipun non-budgeter, meskipun tidak ada anggarannya. Ini yang harus kita banggakan terhadap panjenengan. Rutinitas administrasi yang terkesan monoton. Karena hanya itu dan itu melulu ya Mbak Wiwi tahu, bagian keuangan. Administrasinya hanya monoton, per bulan sama, hampir sama. Tidak ada perbedaan karena kegiatannya hampir sama. Berkurangnya tekanan eksternal yang biasanya memacu kinerja. Tidak ada tekanan dari parpol, tidak ada tekanan dari masyarakat, tidak ada tekanan dari atasan dan sebagainya. Saat ini nggak ada. Hanya tekanan paling dari pimpinan di Kabupaten Batang terkait paling dengan program kerja yang harus kita jalankan agar tepat waktu. Rasa jeda panjang menuju tahapan berikutnya. Ini kita akan ada tahapan lagi, mungkin 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi, masih lama. Jika tidak dikelola, kondisi ini bisa menurunkan disiplin, produktivitas, bahkan semangat kolektif. Ketika tidak di-manage, ketika tidak ada inovasi, ketika ada kreativitas dari panjenengan, ketika kerjaannya itu monoton, maka akan membosankan. Akan membosankan. Dan akan menurunkan disiplin. Akhirnya yang tadinya berangkat jam 8, ora ono gawe nang kantor ngopo disopo. Mangate awan, ngobeline tak gasih dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Batang luar biasa, masih tetap disiplin, tidak ada perubahan sama sekali jika dibandingkan dengan yang lainnya. Beberapa langkah konkret untuk motivasi intrinsik. Yang pertama, kita harus bisa menemukan makna pekerjaan. Sadari bahwa pengawasan pemilu adalah bagian dari menjaga kedaulatan rakyat. Setiap laporan, setiap administrasi, setiap pembinaan memiliki dampak panjang bagi demokrasi. Pekerjaan kita bukan pekerjaan yang sepele gawe, tapi pekerjaan yang berdampak pada seluruh masyarakat Kabupaten Batang khususnya, dan umumnya pada masyarakat Indonesia. Karena kehidupan di negara Indonesia tergantung dari kebijakan pemimpin bangsa, kebijakan pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa dipilih melalui demokrasi. Dan di demokrasi itu kita ditugaskan, kita dibayar untuk menjaga api demokrasi harus tetap menyala tanpa ada redup ataupun mati. Terus selanjutnya untuk memotivasi intrinsik, kita harus meningkatkan kompetensi diri. Kita harus meningkatkan kompetensi diri. Masa non-tahapan adalah waktu emas untuk membaca, mempelajari regulasi terbaru, mengikuti bintek atau pelatihan, diskusi internal, dan menyusun inovasi pengawasan. Karena belajar adalah bentuk investasi profesional. Kita sering beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri di masa-masa non-tahapan. Hampir di semua divisi pasti akan mengadakan itu. Untuk apa? Untuk mengasah dan meningkatkan kompetensi diri kita semua. Terus menumbuhkan rasa memiliki. Kita harus mempunyai rasa memiliki institusi ini, kantor ini.
kita harus merawat kantor, menjaga disiplin apel, dan membangun komunikasi yang sehat. Rasa memilih akan memperkuat komitmen kita dalam bekerja di Bawaslu ini. Dan yang perlu kita pahami dan yang perlu kita cermati ketika panjenengan ada di titik-titik rendah ataupun mengalami sebuah permasalahan di pekerjaan, baik itu permasalahan dengan sesama staf ataupun dengan atasan, maka hal yang paling kita ingat adalah kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang bagaimana. Tapi kita bisa memilih menjalani hidup yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih bekerja di instansi atau lembaga dengan karakter rekan kerja yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih menampilkan kinerja yang bagaimana. Kita nggak bisa memilih kita akan mendapatkan rekan kerja yang seperti apa. Kita nggak bisa memilih. Karena kita bukan yang punya perusahaan. Karena rekan kerja bukan berdasarkan pilihan panjenengan. Tapi kita bisa memilih menampilkan kinerja yang bagaimana. Apakah kita akan menampilkan kinerja yang jelek? Ataukah kita akan menampilkan kerja yang maksimal? Dan kita tidak bisa memilih atasan atau publik yang harus kita layani seperti apa. Kita tidak bisa memilih itu. Tidak bisa memilih atasan kita seperti apa, tidak bisa memilih masyarakat atau publik yang kita layani seperti apa. Tapi kita bisa memilih melayani dengan cara bagaimana. Kita bisa memilih itu. Yang hanya kita bisa memilih melayaninya dengan cara bagaimana. Orang tua kita, teman kerja kita, atasan atau publik yang kita layani, itu di luar kuasa kita. Tapi, cara kita memegang kendali atas situasi itu ada dalam kendali kita. Demokrasi tidak hanya dijaga saat sorotan kamera menyala. Ia dijaga setiap hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Motivasi intrinsik adalah energi sunyi yang menjaga, menyala profesionalisme kita. Jika masa tahapan adalah ujian, maka masa non-tahapan adalah proses pembentukan karakter. Mari kita jadikan masa non-tahapan bukan masa menunggu, tapi masa menyiapkan diri. Bukan masa jeda, tetapi masa penguatan. Karena pengawas yang kuat bukan yang hanya siap bekerja saat ramai, tetapi yang tetap berintegritas saat sunyi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa di bulan puasa ini, di masa non-tahapan ini, marilah kita tetap menjaga motivasi intrinsik agar kita tetap bisa bekerja, berkarya, dan tetap mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.